Kalau bisa sekarang ini kita ini tarawihnya malah ditambah 100 rakaat, 200 rakaat sampai pagi. Ini Ramadan, bulan barokah, bulan panen. Insyaallah mulai kan? Ini bukan khilafiyah semula kan? Dakwah enggak boleh bicara khilafah. Ini bukan khilafiyah. Seluruh sahabat 20 itu bukan khilafiyah. Orang yang mengatakan ini khilafiyah enggak baca sejarah. Dulu zaman sahabat seluruh orang Islam 20. Ini bukan khilafiyah. Boleh aja ngomong begini nih. Yang bilang khilafiyah itu orang tidak tahu sejarah kehidupan umat Islam. Khilafiyah itu ngitungnya bukan sekarang, zaman dulu. Kalau sekarang ini khilafiyahnya banyak, ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Ada yang subuh jam 5, ada yang jam 8. Nah, kalau khilafiyah ngikuti orang sekarang rusak jagatnya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita dalam bulan suci. Bulan Ramadan yang dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi SAW sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka, yang tidak mengikuti jalur pemikiran biasanya. Barokah. Begitulah bulan Ramadan. Kalau zahirnya bulan Ramadan ini serupa saja dengan bulan-bulan yang lain. Tapi dalam bulan Ramadan ini menurut sejarah telah datang macam-macam kebaikan kepada umat Islam. Bulan Ramadan ini adalah bulan hidayah. Banyak sekali Allah menurunkan hidayah dalam bulan Ramadan. Di antara barokahnya Ramadan, Fathu Makkah, penaklukan negeri Mekah, di mana orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, yang akhirnya diikuti oleh seluruh orang Jazirah Arab, dan akhirnya tersebar agama kemana-mana seluruh dunia, terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar tahun 2 Hijrah, di mana Allah telah mendatangkan macam-macam pertolongan, sehingga akibatnya banyak sekali orang kafir yang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk orang Madinah, terjadi pada bulan Ramadan juga. Turunnya Al-Quran yang merupakan sumber hidayah, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah keasliannya sampai kiamat,
terjadi dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah datang kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala ini kalau data sejarah. Belum lagi berita-berita gaib dari yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam Ramadan ini amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan wajib. Amalan wajib dihitung 70 kali ganda. Amal-amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Ini perkara besar. Amal sunnah ini walaupun beribu-ribu kali tidak bisa menyamai satu amalan wajib. Tapi dalam bulan Ramadan seluruh amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Kalau kita tahu nilainya, maka bulan Ramadan ini akan jadi bulan sunnah. Bagaimana kita hidupkan semua sunnah-sunnah yang kita tahu. Yang wajib dihitung lipat 70 kali ganda. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini doa-doa dimakbulkan. Menurut pengalaman para ulama, banyak sekali orang-orang yang dalam Ramadan ini doa-doanya dimakbulkan. Orang dalam kesulitan dengan doanya kemudian dimudahkan. Memuliakan Allah Ta'ala, banyak orang dalam bulan Ramadan ini kemudian berubah kehidupannya, sehingga asalnya orang-orang ahli maksiat menjadi orang-orang ahli taat. Orang-orang biasa telah menjadi wali-wali Allah. Barokahnya Ramadan. Maka memuliakan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, ini orang yang sudah sibuk senantiasa setiap saat dalam amal. Tetapi kalau Ramadan dilipat-lipatkan lagi kesibukannya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka ini sebelum Ramadan juga sudah sibuk. Tapi kalau Ramadan berlipat-lipat kesibukannya dalam kebaikan. Masjid-masjid pada bulan Ramadan penuh dengan amalan-amalan. Lampu-lampu ditambah di masjid-masjid. Karena malam semalam suntuk itu tidak ada henti-hentinya orang beramal di masjid-masjid. Pada zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Terutama setelah zaman Sayyidina Umar, tambah ramai lagi karena orang Islam tambah banyak sekali. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan rahimallahu Umar, rahimallahu Aba Hafs, ammarallahu masajidana, Allahu ammir kuburahu bin nur. Nawwara Umaru masajidana, nawwarallahu qabrahu bin nur. Semoga Allah menerangi kuburnya Umar dengan cahaya, karena dia telah membuat masjid-masjid terang benderang dalam bulan Ramadan ini. Di Ramadan ini bulan yang barokah. Di barokah bagi siapa? Bagi yang memperhatikan bulan Ramadan. Hujan ini barokah
bagi orang yang mau menanam padi, bagi orang yang mau memanfaatkan hujan. Tapi kalau orang tidak mau memanfaatkan hujan, ya barokahnya jadi sedikit. Bahkan bisa-bisa hujan itu mendatangkan banjir, rumahnya ambruk. Begitu juga bulan yang suci ini. Kalau kita perhatikan akan datang macam-macam kebaikan. Tapi kalau kita sepelekan, kita rendahkan, bisa-bisa bulan yang suci justru jadi malapetaka buat kita. Maka bulan Ramadan ini bulan ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita. Dengan puasa, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan sholat taraweh. Minimal sholat taraweh itu 20 rakaat. Itu kesimpulannya para ulama-ulamanya sahabat, ulama yang paling alim di dunia ini. Jangan mau kalau ada orang minta korting. Kalau di toko minta korting, Pak, kalau taraweh tidak ada korting, minimal 20. Insyaallah. Ini ada dalilnya, ini dalilnya. Saya tidak tahu dalil. Yang penting sahabat tuh alim-alimnya manusia ini tarawihnya 20. Sampai sekarang pun di Masjid Madinah 20, enggak ada yang berani ngerubah. Walaupun pemerintahannya sudah jungkir balik gar-garuan, tapi enggak berani ngerubah 20 itu. 20 sampai sekarang. Di Mekah juga 20 sampai sekarang, sudah 100, sudah 1400 tahun enggak ada yang berani ngerubah. Kalau ada orang-orang yang berani ngerubah itu orang-orang yang tidak berpikir panjang. Sahabat lebih tahu mengenai kesimpulan hadis-hadis, kesimpulan Al-Quran. Maka nanti malam tarawih semua 20, insyaallah. Para ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua tokoh-tokoh ulama 20. Hanya orang Jawa saja kadang-kadang itu minta korting. Rumah saya yang pasar apa? Korting. Kalau bisa sekarang ini kita ini tarawihnya malah ditambah 100 rakaat, 200 rakaat sampai pagi. Ini Ramadan, bulan barokah, bulan panen. Insyaallah mulai kan? Ini bukan khilafiyah mulai kan? Dakwah enggak boleh bicara khilafah. Ini bukan khilafiyah. Seluruh sahabat 20 itu bukan khilafiyah. Orang yang mengatakan ini khilafiyah enggak baca sejarah. Dulu zaman sahabat seluruh orang Islam 20. Ini bukan khilafiyah, boleh aja ngomong begini nih. Yang bilang khilafiyah itu orang tidak tahu sejarah kehidupan umat Islam. Khilafiyah itu ngitungnya bukan sekarang, zaman dulu. Kalau sekarang ini khilafiyahnya banyak, ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Ada yang subuh jam 5, ada yang jam 8. Nah, kalau khilafiyat ngikuti orang sekarang rusak jagatnya. Dulu zaman para sahabat dulu ketika orang itu masih bersih, nanti disuruh bangun malam khilafiyah, Pak, ini khilafiyah, jangan bicara. Sebagian sholat, sebagian tidur. Nah, kita khilafiyah jangan kita bicarakan dalam dakwah. Loh, rusak ini nanti ya kajian. Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Ada perkara itu yang tidak boleh khilafiyat, ada yang perkara itu boleh khilafiyat. Kalau orang-orang zaman dulu tidak khilafiyat, jangan sekarang kita jadi khilafiyat. Ini sudah mufakat di Indonesia, kalau berjalan di jalan ambil kiri. Wah, ini masalah khilafiyat, wah, ini kalau
Di tempat lain, negara lain itu kanan kok. Iya, kamu coba aja nanti kan tuabrakan. Ini di Indonesia urusan jalan di kiri itu bukan khilafiyat. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan mubarak, bulan yang diberkati. Tapi berkah itu adalah datang kalau kita ini betul-betul berpegang pada agama.